Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyajhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan detik ini Allah masih memberikan banyak nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, kesempatan waktu luang, hingga kita masih bisa hadir di dalam majelis yang penuh barokah ini, menunaikan kewajiban kita, yakni menunaikan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Berselawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya Islam sampai kepada kita sekalian. Hati berwasiat kepada diri Hatib dan juga kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa untuk terus menerus berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apapun yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apapun yang menjadi larangannya. Insyaallah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia dilebihkan oleh Allah. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. At-Tin di ayat 4 yang familiar kita dengar dan insyaallah kita hafal ayat ini. Allah menyatakan bahwa sebaik-baik penciptaan terhadap diri kita manusia itu dilebihkan dibanding dengan makhluk yang lain. Kelebihan yang dimiliki oleh kita bernama manusia, Allah diberikan potensi yang berupa akal. Selain jasad kita yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah, kitalah berada di tingkatan yang tertinggi terkait dengan penciptaannya. Kenapa demikian? Seperti itulah Allah menjadikan penciptaan terhadap kita bernama manusia, diberikan potensi akal, sehingga dengan akal ini kita diberikan kesadaran. Maka kita berkesadaran terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita, terhadap setiap apapun yang terjadi. Manusia diberikan berkesadaran. Itu potensi yang sangat luar biasa. Dengan akal lalu kemudian kita berpikir, kita merenung, kita bertafakur.
dengan potensi akal yang diberikan oleh Allah yang sekaligus kelebihan yang dimiliki oleh kita, kita mampu beradaptasi dengan dunia. Kita mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang jauh lebih terpenting adalah berkesadaran terhadap Allah yang telah menciptakan kita di permukaan bumi ini. Hingganya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian para sufi lazim disimpulkan ada 7 tingkatan diri atau pribadi manusia itu. Dari 7 tingkatan, 3 diantaranya terdapat di dalam Al-Quran, dan 4 lainnya tersirat juga di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Nah, tentu 7 tingkatan pribadi ini tidak bisa kita bahas dalam khutbah yang singkat ini, tapi paling tidak mudah-mudahan 3 tingkatan yang bisa kita bahas di dalam kesempatan khutbah singkat ini. Yang pertama, bahwa tingkatan pribadi manusia itu disebutkan an-nafs la amara bis-su, pribadi yang menjurus kepada keburukan. Sebagaimana di dalam Al-Quran kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarru'u nafsi innan nafsa la ammarah bis-su illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Yusuf di ayat ke-53. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan tingkatan pribadi manusia an-nafs la amara bis-su, pribadi yang menjurus kepada keburukan. Di mana manusia seperti ini adalah manusia yang dikuasai oleh sifat-sifat hewani. Semua na'udzubillah. Jadi kalau ada kita menemukan manusia yang cenderung berbuat buruk, yang cenderung melakukan kesalahan, yang cenderung menumpuk dosa, yang cenderung melakukan setiap apapun yang dia lakukan tidak pernah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tumpukan dosa, maksiat yang dia lakukan melulu itu, maka inilah tanda daripada tingkatan pribadi manusia yang mengikuti atau tunduk kepada hawa nafsunya. Kecenderungan orang-orang seperti ini, dia ikuti syahwatnya. Dia kalah dengan tuntutan syahwatnya. Orang seperti ini, di antara ciri-ciri yang mereka miliki, sombong, serakah, dengki, amarah, kekikiran, kebencian, dendam, itu yang ada dalam hatinya. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Kalau sudah orang yang dikuasai syahwatnya, maka dia tunduk kepada nafsunya, maka yang dia ikuti bukan karena akal yang diberikan oleh potensi, bukan karena hati yang diberikan hidayah, tetapi syahwatlah yang menundukkan daripada apa yang dia ingin kerjakan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an-nafsa al-lawwamah, pribadi yang menyesali diri. Nah, di tingkatan kedua ini, kalaulah manusia
dikuasai oleh syahwatnya, dikuasai oleh nafsunya, yang kemudian dia tidak sedikit pun berkeinginan untuk melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di tingkatan kedua ada orang yang sudah menumpuk kesalahan, berbuat dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran, lalu kemudian tersadar suatu ketika bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, dia terjaga dari mimpi-mimpinya selama ini. Lalu kemudian menyesal dia terhadap apa yang dia lakukan. Boleh jadi ada di antara kita seperti itu. Dan proses seperti ini rasa-rasanya hampir semua orang melewatinya. Tidak pernah tahu dengan dosa, tidak mau tahu dengan kewajiban. Dia langgar semuanya. Tapi suatu saat pada titik tertentu Allah kemudian menyadarkan dirinya lewat potensi akal. Dia renungi, dia tafakur, dia menyadari bahwa kehadirannya di permukaan bumi ini tidak lepas dari kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka kemudian menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah tertumpuk sedemikian rupa, tersadarlah mereka lalu kemudian menyesal dia telah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Inilah manusia di tingkatan kedua, an-nafsa al-lawamah, pribadi yang menyesali diri atas segala kesalahannya, atas segala perbuatannya, lalu kemudian dia menyesal. Di dalam Al-Quran Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Diri mulai melek dengan kebenaran, sadar dari ketenggalaman dalam lembah hawa nafsu. Maka ada orang-orang yang kemudian tersadar dari perbuatan salahnya. Ketika mereka sudah larut dalam banyak berbuat dosa, lalu kemudian tersadar dan mereka kemudian menyesali dari apa yang pernah dia lakukan. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tingkatan yang ketiga disebutkan an-nafsu al-mutmainnah, pribadi yang tenang dan tentram. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Quran surat Hajar ayat 27. Nah, orang-orang seperti ini proses yang tadinya dia tidak mau tahu dengan dosa, lalu kemudian dia tersadar, lalu menyesal, maka dihantarkan dia pada tingkatan yang ketiga, pribadi yang cenderung kepada mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari hidup ini ada batasnya, sehebat apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya, dia sadar bahwa kehidupan ini akan berakhir. Hidup ini hanyalah batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak begitu lama kita disinggahkan dalam kehidupan di dunia ini. Lalu kemudian mereka berupaya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka melakukan kesalahan, lalu kemudian menyesali, dengan penyesalan lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pribadi yang kemudian tenang, al-mutmainnah, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keridhaan dan keberkahan dalam hidupnya. Dia tidak lagi terlalu memikirkan kehidupan duniawi, tapi dia sudah fokus dan konsentrasi kepada ukhrawinya, bahwa kehidupan ini hanyalah sesaat, maka sebanyak-banyaknya lah dia berbekal diri untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun kerepotan dan kehebohan, kegalauan, kegelisahan dunia, dia tidak mau tahu lagi. Yang menjadi fokus dan perhatiannya adalah bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergolong al-mutmainnah, orang-orang yang tenang, orang-orang yang selalu berupaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya kita, ikhtiar kita untuk terus melakukan perubahan pribadi-pribadi ke arah yang lebih baik itu menjadi satu kemestian. Kapan kita lakukan? Dari sekarang. Kalaulah tidak sekarang, jangan nanti menunggu tua.
jangan nanti menunggu sakit, jangan nanti menunggu kesadaran kita bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah memerintahkan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah, diberikan panjang umur tapi berkah. Jangan panjang umur lalu kemudian tak sedikit pun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim.